Selamat pagi pemirsa Kompas TV, jumpa lagi dengan saya Eko Pratomo dan Muhammad Teguh dalam Smart Financial Wisdom bersama Halovina. Masih dalam tema keluarga, kali ini kita akan membahas tentang risiko yang mungkin dihadapi sebuah keluarga. Apa dampaknya jika risiko itu terjadi dan bagaimana meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Pemirsa Kompas TV, dalam menjalani hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko dimaknai sebagai suatu kejadian yang tidak kita inginkan namun masih mungkin terjadi dan memiliki dampak dalam beberapa aspek kehidupan kita. Mari kita coba lihat suatu contoh kasus. Sebuah keluarga yang baru menikah 5 tahun dan memiliki 2 orang anak, berumur 3 dan 1 tahun. Seandainya Anda sebagai kepala keluarga dan diminta untuk memikirkan sejenak, apa saja kejadian yang mungkin terjadi pada diri Anda dan anggota keluarga lainnya. Dan apa dampak utama dari kejadian tersebut kepada keluarga Anda? Maka kemungkinan jawaban Anda adalah sakit hingga memerlukan perawatan di rumah sakit, kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan barang berharga. Kematian kepala keluarga dan kejadian lain yang sering kita sebutnya sebagai musibah atau bencana. Lalu apa dampak kejadian-kejadian tersebut? Tentunya selain berdampak pada fisik serta aktivitas kehidupan yang berubah, dampak utama yang akan dirasakan juga terkait dengan masalah finansial. Ambil contoh risiko sakit. Dari salah satu anggota keluarga hingga harus dirawat di rumah sakit, yang menjadi masalah bukan hanya bagaimana berikhtiar melakukan pengobatan terbaik, namun juga perlu menyediakan biaya yang relatif besar untuk biaya pengobatan dan perawatannya. Nah, pemirsa Kompas TV, jika kita sudah memahami apa saja kemungkinan risiko yang bisa menimpa diri dan keluarga kita, serta memahami adanya dampak negatif jika risiko tersebut terjadi, maka logika berpikir kita akan mempertanyakan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Inilah yang disebut dengan mitigasi risiko. Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga, mitigasi risiko menjadi sangat penting dilakukan karena jika sebuah risiko terjadi dan tidak disiapkan mitigasinya, maka dapat menghabiskan tabungan dan investasi keluarga sehingga berdampak pada tujuan keuangan lainnya tidak dapat terpenuhi. Jadi menjadi sia-sia saja menabung dan investasi tanpa melakukan pengelolaan terhadap risiko yang mungkin timbul. Lalu bagaimana solusi untuk bisa melakukan mitigasi risiko dan melindungi anggota keluarga yang kita sayangi? Nah, disinilah kita perlu mengenali risiko apa saja yang mungkin terjadi pada keluarga kita, lalu mencari solusi yang dapat kita antisipasi dari sekarang. Mari kita lihat dan renungkan kembali risiko apa yang mungkin terjadi. 1. Risiko meninggal dunia. Sebuah risiko yang kita tidak pernah tahu kapan akan datang. Terutama jika yang meninggal adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Ini dapat berdampak pada berhentinya pendapatan bagi keluarga tersebut. Mitigasi risikonya adalah dengan memiliki asuransi jiwa bagi penopang pendapatan keluarga. Sehingga dengan meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga, ada dana manfaat asuransi yang bisa digunakan oleh ahli waris untuk melanjutkan hidupnya. Ahli waris yang ditinggalkan tetap bisa hidup. Risiko yang berikutnya adalah misalkan risiko sakit yang harus dirawat. Jika hal ini terjadi dan kita tidak menyiapkan dengan memiliki asuransi kesehatan bagi seluruh anggota keluarga, maka biaya pengobatannya dapat menggerogoti tabungan dan investasi. Jadi, untuk risiko ini perlu dimitigasi dengan memiliki asuransi kesehatan. Lalu risiko yang ketiga yang mungkin terjadi adalah risiko hilang atau rusaknya aset berharga yang kita miliki, misalnya terjadi kebakaran rumah atau tempat usaha kita, atau hilang atau maupun kecelakaan yang terjadi pada kendaraan kita. Jika risiko ini terjadi, maka kita harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk menggantikannya. Maka untuk memitigasi risiko ini perlu adanya asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan. Pemirsa Kompas TV, setelah memahami risiko dan menentukan cara mitigasinya atau meminimalisir dampak dari risiko tersebut, yaitu salah satunya dengan memiliki asuransi dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan keluarga kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan keluarga kita saja. Tidak perlu berlebihan dalam memiliki produk asuransi. Misalkan anggota keluarga yang belum memiliki pendapatan atau tidak menjadi penopang utama dalam nafkah keluarga, tidak perlu memiliki asuransi jiwa atau jenis-jenis asuransi lain yang tidak diperlukan oleh keluarga Anda, tidak perlu Anda beli. Nah, untuk memiliki asuransi dan agar asuransi yang kita miliki dapat terus efektif, kita harus membayar kontribusi atau premi.
atas asuransi yang kita miliki sesuai jadwalnya. Ketika kita gagal membayar premi, maka asuransi yang kita miliki dapat hangus atau menjadi tidak berlaku. Sehingga tujuan utama memiliki asuransi menjadi tidak dapat terpenuhi. Jadi agar asuransi kita tetap berjalan efektif dan risiko yang mungkin terjadi dapat dimitigasi dampaknya, maka kita harus mengalokasikan pendapatan untuk membayar premi. Pembayaran premi biasanya sudah terjadwal. Ada yang bulanan, ada pula yang tahunan. Jangan sampai kontribusi atau premi ini gagal Anda bayar hanya karena tidak mengalokasikan dalam pengeluaran rutin bulanan Anda. Nah, pemirsa, memiliki asuransi bukan berarti kita tidak percaya adanya takdir. Bukan pula kita menantang musibah. Asuransi adalah upaya kita untuk meminimalisir dampak keuangan jika takdir berupa musibah itu benar-benar terjadi pada keluarga kita. Dengan kita siapkan cara agar takdir tersebut tidak berdampak besar pada keuangan kita. Asuransi ibarat payung. Dengan memiliki payung bukan berarti kita tidak percaya adanya takdir hujan. Tapi kita ingin agar saat hujan terjadi, kita tetap bisa beraktivitas di luar ruangan dengan tidak basah kuyup. Dengan memiliki payung pun, kadang kita masih basah, tapi tentunya tidak sebasah jika kita tidak memakai payung. Demikian pula dengan asuransi. Memiliki asuransi kesehatan misalkan, bukan berarti tidak percaya adanya sakit. Tapi kalau terjadi benar-benar, kita tidak perlu merogoh kocek atau mengeluarkan uang yang besar. Kalau toh pun harus mengeluarkan uang, maka uang yang akan kita keluarkan akan lebih sedikit dibanding kalau kita tidak memiliki asuransi kesehatan. Dan saat ini asuransi syariah pun telah banyak ditawarkan dengan berbagai jenisnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga bagi Anda yang menginginkan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, asuransi adalah salah satu upaya untuk meminimalisir dampak keuangan bagi terjadinya jika terjadi musibah. Asuransi ibarat mengeluarkan uang kecil untuk mengantisipasi dampak pengeluaran uang besar. Uang kecil untuk uang besar. Semoga bermanfaat dan salam Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness.